Dari semua genre musik yang udah pernah Isyana lakuin dan pernah juga ngambil musik klasik sekolah gitu ya, sekolah formal pendidikan musik, yang Isyana banget, Isyana enjoy banget, yang bener-bener Isyana jujur dari hati, karena tadi ada jujur dari hati, itu genre mana sebenarnya? Jujur yang paling Isyana banget aku ngerasa apa yang aku ciptakan. Jadi semua yang keluar dari hatiku, dari lambungku itu tuh aku pasti nyaman. Semakin mendewasa juga aku semakin tahu dan semakin bisa mengenali diriku kan. Kayaknya aku ke arah mana nih, aku tuh sebenarnya musisi yang seperti apa. Dan akhirnya aku menerima bahwa emang aku musisi yang tidak bisa dikotak-kotakan genrenya. Yang akan terus terbuka oleh semua hal gitu. Selalu suka belajar hal baru, nggak menutup diri, nggak kayak aku klasik banget selamanya gitu. Nggak, aku kayak klasik terus menemukan genre musik yang baru yang ternyata tertarik dan menarik, pasti akan aku pelajari juga gitu. Kalau yang terbaru ini kan juga ada kolaborasi dengan Kamga, Be Alright, right? Iya. Itu lebih ke R&B and easy listening. Yes. Nah itu bagaimana itu menjaga keseimbangan idealisme kamu, kenyamanan kamu dengan something yang lebih santai dan agak berbeda juga gitu. Iya, karena memang di Eclectico ini aku mengusung tema yang very eclectic. Jadi semua yang ku kerjakan sebenarnya aku suka. Jadi aku emang sebenarnya pendengar R&B juga. R&B pop zaman kecil tuh dikenalin kakakku sama Brian McKnight, Indy Ari, terus yang pop kayak Backstreet Boys, Spice Girls. Aku sangat terpapar akan itu. Jadi menciptakan lagu seperti itu juga bukan sesuatu yang fresh dan baru, tapi aku emang suka gitu. Dan itu kan kalau dari kamu sebagai musisi, misalnya kalau kamu nonton konser, kamu mayoritas akan menonton konser dengan genre apa? Semua lagi. Semuanya? Nggak ada batasan? Nggak ada batasan. Wow. Klasik ayo, pop ayo, R&B ayo, rock ayo. K-pop ayo gitu kalau suka. Gitu ya? Dan aku emang suka observe ya. Jadi kadang aku banyak ketertarikan kayak aduh aku emang pengen nonton, aku tertarik, dan kadang kita tuh lebih bisa merasakan energi dan vibrasi dari sesuatu dari live performance ya menurutku. Beda banget sama dengerin dari kaset. Aduh, kaset ketahuan dari era milenial ya. Ada yang kelirik Ada throat yang di sebelah-sebelah. dari era kita dengerin digital platforms gitu, dan pada saat kita merasakan semuanya ya kayak 360 gitu, ngeliat nyanyinya, sosoknya, visual, lighting, itu tuh rasanya beda buat aku. Jadi aku emang seneng ke konser, ngamatin, ngerasain berbeda-beda vibe gitu. Next time mungkin kamu kalau ditanya genrenya apa, genrenya Isyana. Karena aku pribadi menganggap keperluan kita menetapkan kita punya genre apa tuh cuma kalau buat kategorisasi wording. Kalau ditanya media harus punya kayaknya kategorinya apa genrenya, padahal life is music is a story kan, apalagi tadi. Nah, ngomong soal Eclectico, andaikan I believe your music, kan aku juga dengerin itu kan kayak story of your life ya. Betul kan, like a whole long diary dan journey. Eclectico ini lagi Isyana di mana ya? Eclectico sebenarnya perayaan. Jadi 2024 itu adalah satu dekade Isyana berkarya di industri. Setelah itu akhirnya aku memutuskan untuk ini kayaknya aku harus merayakan diriku deh atas apa yang semua telah ku alami, atas semua evolusi musikku, dan aku merayakan bahwa wow, ternyata aku masih memegang teguh diriku dari single 1 ya, Keep Being You. Ternyata aku tetap being me dalam berkarya, ngikutin evolusinya, mengikuti kata hati seperti itu. Dan akhirnya pada saat 2024 sampai 2026 dengan roller coaster ride kehidupanku, dan aku menulis lagu yang sangat berwarna-warni, dan aku ngelihat karena aku berani untuk kayak aku lagi kesini, tiba-tiba ada kejadian apa di hidup, ku refleksikan ke lagu, emang berbeda-beda banget. Ya memang aku lagi merayakan diriku dan kembali merasakan semua spektrum emosi gitu. Karena memang 2023 sempat menjadi tahun yang berat buat aku, sampai lumayan terasa mati rasa di dalam diriku. Yang terberat memangnya? Yang membuat kamu sampai mati rasa? Sebenarnya banyak banget, tapi mungkin salah satu yang menjadi turning and burning point Isyana itu 2023 aku sempat kehilangan calon baikku, aku keguguran. Dan itu adalah suatu duka yang belum pernah aku rasain sebelumnya ya. Maksudnya luka atau duka yang baru, yang berbeda dari kehilangan kerabat atau kehilangan keluarga, tapi ini sesuatu kehilangan di dalam diriku yang seharusnya bersama dengan kita gitu. Dan dari situ aku memproses kembali duka yang baru ini, sampai setelah itu aku konser 1 dekade, sudah mencoba memerdekakan diriku lagi dari semua itu, dan akhirnya
lepas, bisa ngerasain semua. Jadi aku pengen di Eclectico ini merayakan, aku kembali bisa ngerasain seneng, aku kembali bisa merasakan inner child aku kembali bisa merasakan marah, kecewa, sedih, aku bisa kembali merasakan femininnya Isyana. Jadi semuanya aku tuangin di sini, di Eclectico ini. Kembali di Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada Jawaban. Kita mulai dengan pantun. Badut Senayan hidungnya merah merona. Cakep. Saatnya kita fact check Kak Isyana. Saatnya fact check. Yang pertama adalah, selama kuliah di Singapura, Kak Isyana punya pekerjaan sampingan menjadi guru musik untuk mengisi waktu luang. Betul. Waktu itu di Singapura kuliah musik juga? Kuliah musik ya. Musik juga? Iya. Kenapa pada waktu itu memilih menjadi guru musik? Mungkin kan di saat itu anak-anak lain, anak-anak muda, party mungkin habisin duit, ini malah... Living cost di Singapura mahal. Oh, iya. Jadi kalau nggak mau membebani orang tua, mau mencoba lebih mandiri, terus pengen cobain aja sih part time ngajar gitu. Ini guru musiknya yang ke rumah-rumah? Enggak, ada di sekolah musik, ada yang ke rumah juga nyobain. Tapi Ngajar apa? Ngajar apa? ngajar piano, ngajar vokal, sama sempet elektron yang ke rumah. Iya. Bisa ajarin aku nggak, Kak? Boleh. Nggak usah, bisa nggak usah. Mau saya ajarkan? Coba do re mi. Atau gini pemanasan. Coba. Boleh kita slide berikutnya aja. Susah banget yang itu tuh. Udah serius. Susah banget. Kenapa langsung advance?